Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait mengenai konvensi hak anak, klaster kelima, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kali ini kita akan membahas tentang penculikan anak. Pastikan anak-anak kita terlindungi dari penculikan. Informasi lengkapnya ayahanda dan bunda dapat peroleh pada pasal 11 Konvensi Hak Anak. Penculikan bisa saja dilakukan oleh mereka yang niat jahat. Tapi sebetulnya kadang-kadang penculikan itu terjadi oleh perbedaan prinsip antara ayah dan bunda. Akhirnya mereka berpisah. Kadang-kadang di salah satu pihak memaksakan diri untuk mengambil hak asuh. Tetapi keputusan pengadilan berbeda. Mungkin ada di pihak ayah atau di pihak bunda. Kadang-kadang di antara pihak ini ada yang berinisiatif melakukan penculikan. Ini tidak hanya terjadi pada pasangan-pasangan yang berpisah di tanah air, ada juga yang terjadi bagi mereka yang tinggal di luar negeri, apalagi kalau berbeda kewarganegaraan. Akhirnya ada niat-niat yang tidak baik sehingga merugikan anak itu sendiri. Untuk itu, pastikan kita harus melindungi anak kita dari para penculik yang kemungkinan ada yang memotorinya atau yang mendalanginya, bisa saja di antara pihak-pihak yang bermasalah. Sedangkan pada kasus lain ini menjadi penting. Anak-anak kita harus terlindungi dari penculikan dari mereka-mereka yang terlibat di dalam kejahatan perdagangan orang atau human trafficking atau child trafficking. Ini menjadi penting. Ayahanda dan bunda, pastikan anak kita sejak lahir sampai mereka usia 18 tahun itu di bawah pengawasan, di bawah kontrol kita. Baik itu mereka berada di tempat tinggal maupun berada di tempat bermain, di tempat belajar, atau di tempat umum. Yang sangat krusial kadang-kadang di tempat belajar. Beberapa kejadian waktu yang lalu, beberapa anak yang mengalami penculikan. Untuk itu, pihak sekolah sekarang sudah memiliki standar operasional prosedur untuk proses penjemputan anak. Harus dipastikan apakah yang menjemput itu adalah orang dekat dari si anak itu sendiri. Dan pihak sekolah juga memiliki catatan bahwa kalau ada beberapa anak tertentu yang ayah dan bundanya sudah terpisah, itu harus sudah ada informasinya juga di pihak sekolah bahwa yang diperkenankan untuk menjemput anak itu sudah diberi ciri-ciri sampai ke foto. Jangan sampai sekolah merasa disalahkan, dan itu menjadi langkah yang terbaik. Selain itu, untuk di tempat-tempat umum, di beberapa tempat-tempat sekarang sudah dilengkapi dengan CCTV. Kontrol itu juga semakin baik, tapi meskipun ada CCTV, kontrol dari orang dewasa juga menjadi penting. Untuk itu, dalam sesi ini, setiap ayah dan bunda kalau berada di tempat-tempat umum,
luangkan waktu yang banyak untuk menjadi pengawas setiap ada anak yang ada di depan kita. Dengan prinsip bahwa anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Meskipun itu bukan anak kita. Dengan pemahaman seperti ini, akhirnya akan terbangun kepercayaan diri anak. Kalau dia mau kemana saja, dia akan merasa aman. Karena setiap orang dewasa yang ada di sekitar dia adalah ayah dan bundanya di tempat umum atau orang tuanya. Sedangkan ada pihak-pihak yang berniat tidak baik, setiap orang dewasa yang di sekitar segera langsung bertanya, dan kalau itu tidak sesuai dengan kemampuan si yang bertanya, bisa saja melaporkan ke pihak-pihak berwenang, minimal ke satpam terdekat atau ke orang-orang yang menurut kita memiliki kemampuan untuk mencegah jangan sampai terjadi penculikan. Untuk itu, keikhlasan, ketulusan ayahanda dan bunda sejak dari rumah memastikan anak-anak kita terlindungi, dan pada saat kita di luar memastikan bahwa kita juga menganggap setiap anak yang ada di luar adalah anak kita sendiri, sehingga gerak-gerik dari si anak kita awasi. Apakah ini ada dasarnya? Ini ada dasarnya di pasal 72 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Kita diberi peran untuk menjadi pemantau, pengawas, dan turut bertanggung jawab. Dan juga kita diberi peran untuk melaporkan ke pihak-pihak berwenang kalau menurut kita ada indikasi-indikasi yang membuat hak-hak anak terlanggar, atau anak kita atau anak yang di sekitar kita merasa tidak nyaman. Kita bisa laporkan ke pihak yang berwenang. Apalagi di beberapa kota yang smart city, manfaatkan nomor panggilan 112. Demikian ayahanda dan bunda, kita lanjutkan sesi berikutnya masih pada klaster 5, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.